Nah, pulang kampung dalam kondisi jobless Oke. atau pengangguran bisa dibilang. Iya, pulang kampung nggak ada kerjaan, oke. Udah pulang tuh ke Gorontalo dalam kondisi nganggur gitu kan. Biasa kalau orang pulang kampung mudik habis lebaran kan pulang lagi ke Jakarta gitu kan. Mhm. Nah, terus waktu itu mau pulang ke Jakarta, orang tua nanya, "BTW emang udah ada kerjaan?" Gitu. Situ mau pulang ke Jakarta tujuannya apa gitu kan. Welcome back to the podcast-tion. Halo partner semuanya. Makasih. Oke, masih balik lagi sama aku. Bajunya belum ganti nih dari episode sebelumnya ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar akademik. Akademik. Karena kita udah kedatangan seorang akademisi, teman-teman. Dan juga bisa dibilang seorang pengusaha. Nih saya sebenarnya rada takut ya. Karena dia dosen. Saya takut salah ngomong. Tapi langsung aja kita panggilin. Ada Mas Faris. Yang gak tepuk tangan nilainya jelek, hati-hati. Oke. Gimana kabarnya Mas Faris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain aja nih Mas selain jadi dosen? Oke, makasih ya udah diundang di podcast ya. Senang banget bisa gabung jadi narsum ya ibaratnya. Iya. Kesibukan saat ini ya masih ngajar tentunya ya. Ngajar, terus lagi ngerjain disertasi juga gitu. Oke. Lagi nyelesain S3 gitu ya. Wih, keren. Iya. Terus sambil ya usaha gitu. Oke. Jadi mungkin berusaha menyeimbangkan 3 hal itu ya. Antara ngajar, ya, lanjut kuliah gitu. Sama usaha sama juga. usaha gitu. Oke. So Mas Faris ini adalah salah satu dosen komunikasi di Universitas Paramadina, partner semuanya. Dan waktu itu ngajarin apa ya Mas? Ngajarin mata kuliah apa aja ya? Kalau di prodi Ikom itu aku fokusnya di komunikasi pemasaran. Komunikasi Ya, pemasaran. marketing communication. Ya, karena saya udah lupa diajarinnya pas semester 2 kalau nggak salah, jadi lupa mata kuliah apa ya. Oke, aku mau tahu dong Mas, Mas Faris ini jadi dosen itu semenjak tahun berapa dan kenapa memutuskan awalnya tuh jadi dosen? Oke. Jadi pertama kali ngajar ya jadi dosen itu tahun 2015. Tahun 2015. Itu pun asisten dosen mungkin ya. Asdos, oke. Iya. Dan itu bukan di Paramadina. Awalnya di mana tuh? Di Sulawesi. Wih, Iya. jauh bener. Ada kampus namanya UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Iya. Nah, itu pertama kali ngajar di sana tuh. Karena waktu itu kondisinya di sana kekurangan dosen gitu. Dan waktu itu pun masih S1 sebenarnya gitu. Oh, gitu. Cuma ya karena pada dasar mereka butuh gitu ya, ya akhirnya bantu jadi asisten dosen gitu ya, ngajar juga gitu ya. Beberapa mata kuliah di sana gitu. Apa tuh Mas mata kuliahnya? Komunikasi. Oh, komunikasi Jadi juga. prodi komunikasi juga di sana, ilmu komunikasi. Oke, Di awalnya UNG. emang udah pemasaran atau emang pure komunikasi? Ngajarnya ya macam-macam gitu ya. Oke. Pemasaran, terus ada PR juga waktu itu ngajar PR. Oh, ngajar Terus PR kayak juga. mata kuliah dasar kayak teori-teori komunikasi kayak gitu. Oke. Nggak lama, kurang lebih sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Oke. Nah, terus sempat lanjut lagi kuliah gitu. Ngambil master gitu di UI. Ya. Komunikasi juga S2-nya ngambil kelar tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, setelah 2017 selesai, itu lanjut kerja dulu di agensi waktu itu ya. Agensi digital gitu, ngurusin kayak digital marketing. Ya masih berhubungan Iya, komunikasi masih sih. sejalur ya. Nah, 2018 starting point masuk Paramadina ngajar gitu. 2018 awal. Kayak gitu. Jadi udah berapa tahun tuh? Waduh, matematika saya rada kurang, tolong dihitung aja teman-teman ya. Hitung sendiri aja. Oke. Berarti Mas awalnya tuh dulu kuliahnya di Gorontalo? Enggak. Dulu waktu kuliah S1 itu ngambil di Bogor. Ngambilnya di Iya, Bogor. Institut Pertanian Bogor. Nah, pasti jauh bingung ya? kan apakah ada Iya. komunikasi di sana? Emang ada? Nah, pasti banyak yang nanya ya. Emang di IPB itu ada komunikasi gitu ya? Ada. Oh, ada. Di Institut Pertanian Bogor tuh ada komunikasi. Cuma memang genrenya mungkin agak beda gitu ya.
Mhm. Jadi komunikasinya tuh kita belajar komunikasi untuk pembangunan gitu. Jadi Oh, komunikasi untuk pengembangan masyarakat gitu. oke. Eee, Nama jurusannya juga agak panjang ya, Apa tuh? Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi memang komunikasi untuk Oke. social development kayak gitu. Oke. Nah, baru nanti pas S2 di UI baru ngambil yang lebih murni gitu ya, Mhm. Science Communication. Ambilnya waktu itu manajemen komunikasi, fokusnya di pemasaran. Oh begitu, Ya. oke. Tapi kenapa tiba-tiba bisa jadi asdosnya di Gorontalo? Jauh banget Iya ceritanya itu nih. menarik tuh ceritanya sebenarnya ya. Gimana tuh? Nah jadi ceritanya itu waktu itu 2013 aku lulus Mhm. S1 tuh 2013. Nah first time job itu waktu itu kerja di Net TV Oke. sebagai video jurnalis. Video jurnal. Nah belum belum wisuda tapi aku waktu itu udah kerja gitu. Belum wisuda gitu ya. Masuk kayak eee, MT-nya gitu ya. Kita sebut sebagai MDP 2 gitu. Kayak angkatan keduanya Net lah gitu. Oke. Waktu itu Net masih baru-baru banget gitu kan. Iya. Nah udah kerja setahun megang program gitu ya. Program Indonesia Morning Show. Iya, I know. Masih ada nggak tuh sampai sekarang? Nggak ada kayaknya Hah? Mas ya, Indonesian Morning Saya Show. nggak ngikutin lagi soalnya. Mhm. Kurang lebih, hampir setahun ya waktu itu gitu. Nah terus resign gitu, resign dari Net. Nah resign-nya itu bertepatan sebulan lagi bulan Ramadan gitu. Oke. Nah nah bulan Ramadan karena asal saya memang dari Sulawesi, dari Gorontalo, jadi kampungnya memang dari Oh sana gitu. oh gitu. Jadi pulang kampung lah. Oke. Nah pulang kampung dalam kondisi jobless Oke. atau pengangguran bisa dibilang. Iya, pulang kampung nggak ada kerjaan, oke. Udah pulang tuh ke Gorontalo dalam kondisi nganggur gitu kan. Nah pas sebulan di sana gitu, terus setelah selesai Ramadan gitu ya, Lebaran, biasa kalau orang pulang kampung mudik habis Lebaran kan pulang lagi ke Jakarta gitu kan. Mhm. Nah terus waktu itu mau pulang ke Jakarta, orang tua nanya, "BTW emang udah ada kerjaan?" Situ mau pulang ke Jakarta tujuannya apa gitu kan. Oke. Iya kan? Iya, paham, bisa dipahami. Jobless, kondisinya jobless Mhm. gitu. Nah ya udah, oh ya juga ya, bener juga ya. Sementara kita kalau ke Jakarta kan pasti musti prepare tuh, Mhm. ngekos di mana, tinggal di mana, ya kan, ada biaya hidup dan sebagainya gitu. Mhm. Kalau nggak ada pekerjaan ya what for gitu kan, Iya. balik ke Jakarta gitu. Nah akhirnya waktu itu di Gorontalo, ya ngobrol-ngobrol ternyata tetangga ada yang dosen gitu, Oke. tetangga dosen di Mhm. UNG gitu ya. Dan singkat cerita ngobrol-ngobrol ternyata mereka butuh dosen gitu, butuh asisten dosen buat ngajar di sana dan karena mereka tahu ternyata yang butuh itu ilmu komunikasi dan aku pun alumni ilmu komunikasi gitu ya. Mhm. Ya udah akhirnya ngajar di sana, Oke. ya keterusan gitu Mhm. sampai setahunan. Oke. Jadi ceritanya seperti itu. Wow, terus bisa masuk ke Paramadina, itu journey-nya seperti apa? Nah, itu lebih unik lagi tuh masuk di Paramadina tuh. Mhm. Eee, jadi bener-bener masuk di Paramadina itu ya, kerja di Paramadina sebagai dosen itu bener-bener nggak ada orang dalam ya, Mhm. nggak kenal dengan orang-orang di dalam Paramadina gitu. Beda kayak yang di UNG tadi ya? Iya, kalau Oke. di UNG mungkin ada orang Oh ordal ya, gitu. ordal masuknya. Orang bilang ordal gitu, orang dalam ya. Kalau di Paramat bener-bener nggak ada orang dalam. Dan waktu itu sesimpel waktu itu lagi buka Twitter, Mhm. aku inget tuh, buka Twitter ada nama akunnya itu Lowongan Dosen kalau nggak salah gitu nama akun Twitternya. Oh iya? Iya, Lowongan Mhm. Dosen gitu. Terus ternyata ada lowongan nih, ada, lowongan untuk dosen ilmu komunikasi gitu. Mhm. Nah ya udah waktu itu, ya udah iseng aja deh gitu, lempar application gitu ya, Mhm. ke email gitu ya, dan lempar juga ke beberapa kampus yang lain gitu. Tapi yang kampus yang lain kayaknya nggak nyangkut gitu ya, nggak Mhm. rezeki dan masuknya ke Parmat. Ya udah interview gitu. Dan singkat cerita keterima di Iya interview, Paramadina. interview yang wawancara itu pertama kali, Ibu Tia ya, Oh ibu Ibu Tia, Tia. dekan. Dulu dekannya, dekan dari psikologi kalau nggak salah, Oke. dekan falsafah ya dari psikologi, Mhm. Ibu Tia. Terus wawancara HRD ada tesnya juga dan alhamdulillah keterima gitu, di kampus Paramadina, Jadi starting udah berapa tahun 2018. tuh berarti ya dari Kurang lebih 5, 6 tahun ya? 5, 6 tahun yang lalu? Iya, hampir Wow. hampir 6 tahun, hampir 7 tahun mungkin. Mhm. Dulu awal-awal mungkin saya ngitung ya, udah setahun nih di Parmat, Mhm. terus udah 2 tahun di Parmat, Iya, ujung-ujungnya kayak, sekarang "Udahlah udah lanjutin aja, kamu ya sampai kapan udah juga nggak kan." pernah ngitung. Oke. Kalau suka dukanya nih Mas, jadi Iya dosen, apalagi dosen ilmu ilmu komunikasi, iya di tengah perkembangan ilmu komunikasi juga yang semakin, apa ya, bisa dibilang udah go internasional, semakin maju, modern
modern juga. Itu gimana Mas suka dukanya? Suka dukanya? Iya, suka dukanya. Suka duka ngajar di ilmu komunikasi atau di industrinya gitu? Di komunikasinya dulu, baru di industrinya. Oh, di ilmu Di komunikasinya ilmu ngajar gitu komunikasinya ya? dulu. Oke, ya kan aku sempat ngajar di 2 kampus ya. Ya. Ada di Gorontalo tuh di Sulawesi Mhm. gitu ya. Terus di Paramadina juga Mhm. ngajar. Dulu mungkin waktu S1 juga sempat tuh di Mhm. IPB, kayak jadi asdos-asdos gitulah. Oke. Ya suka dukanya ternyata di setiap daerah tuh punya karakter masing-masing gitu. Di Oke. Paramadina karakter mahasiswa seperti apa gitu. Oke. Di Sulawesi karakternya seperti apa gitu. Di Bogor seperti apa gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau menurutku dosen yang baik itu dosen yang bisa menyesuaikan ya, beradaptasi gitu. Dalam artian menurutku jangan memaksakan egonya sebagai dosen gitu. Dalam artian dia harus bisa membaca audiensnya siapa sih gitu. Kan ibaratnya kan kita ngajar tuh ya, ngajar itu kan artinya kita coba delivering ilmu gitu ya. Berarti kan kita perlu tahu juga tuh karakter mahasiswa seperti apa gitu. Nah, seperti apa nih karakternya gitu. Dan di Paramadina, jadi mungkin setahun awal itu pembelajarannya adalah membaca karakter mahasiswa Paramadina seperti apa sih. Oke. Kayak gitu tuh. Mhm. Ya dipelajarin gitu ya, dan oh ternyata ketemu mahasiswa Paramadina tuh kayak gini ternyata karakternya. Emang gimana sih Mas, Nah, yang karakteristiknya mahasiswa Paramadina gimana sih Mas? Ilmu nggak tahu. komunikasinya aja. Iya. Banyak ilmu komunikasi nih. Jadi nah terus sebelum saya ke sana ya Din, Iya. uniknya tuh gini Din, waktu aku ngajar pertama kali di Parmat ya tahun 2018, itu aku masih ngajar satu generasi. Aku milenial kan. Iya, oke. Yang aku ajar anak milenial juga. Oke. Nah paham kan? Jadi dalam artian Paham. dari sisi behavior, perilaku kurang lebih masih sama gitu. Iya. Wah sama milenial nih. Nah tapi nih semenjak Covid ke atas nih 2020 ke atas nih, ini yang aku ajar udah beda generasi gitu. Oke. Jadi aku milenial, yang aku ajar udah anak Gen Z. Nah itu udah beda lagi tuh karakternya. Nah waktu awal-awal ngajar 2018 tuh ya karakter anak-anak ilmu komunikasi tuh ibaratnya gini ya, mungkin anak ilmu komunikasi ini ya untuk tahun 2018 2019 itu ibaratnya mereka itu bisa dibilang ya cepet boring dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita ngajar tuh ibaratnya perlu kreativitas gitu. Bikin gimana caranya anak-anak itu nggak bosan, nggak boring. Dulu awal-awal aku ngajar setahun ya. Pertama itu kayak orang ceramah. Oke. Ya. 2 jam nih presentasi, Terus, ya. ngomong terus ya. Sejam, karena 2 jam tuh ngajar. Iya. Sejam pertama ngomong. Sejam kedua udah mulai kelihatan. Yang di situ oke matanya udah 50%. Ntar yang di belakang baterainya udah tinggal 1 bar tuh. Udah merah. 1 bar. Oh yang merah, yang di ujung tuh udah merah tuh. Udah ngorok makanya. Udah ngorok. Udah ngorok. Jadi 6 bulan pertama aku ngeliat tuh, wah gila cepet banget bosen ya. Itu kan kalau misalnya bosen gitu kalau kita ngomong udah gak masuk. Iya. Ya kan? Setuju. Kita aja nonton di bioskop kayak di XX1 gitu ya. Kita ngantuk aja udah gak denger ceritanya gitu kan. Apalagi nih kuliah gitu yang kagak ada happy-happynya gitu kan. Ya udah jadi akhirnya mungkin 6 bulan kedua itu udah mulai berubah tuh cara ngajarnya tuh. Oke. Jadi udah gak terlalu monolog banget gitu. Mulai interaktif gitu, tanya jawab. Kalau perlu ada grouping. Anak-anak grouping gitu ya. Bikin kelompok, terus ada gamesnya, ada experiments-nya. Oke. Kayak gitu. Itu generasi milenial tuh. Zaman Gitu. aku ngajar masih generasi milenial 2018 2019 gitu. Masih satu generasi lah. Oke. 2020 ke atas itu udah Gen Z. Itu udah beda lagi tuh. Nah, karakternya. Gimana Mas bedanya? Nah, apakah lebih sulit? Nah ini pengalaman aku ya. Cuma mungkin nggak bisa di generalisasi untuk semua dosen gitu. Nah aku ngerasa kalau anak Gen Z ini mungkin agak sulit kalau ketemu dosen galak gitu. Atau mungkin bisa bilang dosen killer gitu ya. Ya. Serius banget gitu ya. Kagak ada ketawa-ketawanya. Kagak ada bercandanya gitu. Ngomong mulu. Wah udah itu mah mungkin masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Jadi kayak aku pun sendiri ketika ngajar tuh jadi kayak mungkin agak sedikit berubah karakter ya, personality ya. Jadi kayak bukan jadi sebenarnya mungkin agak sedikit menyesuaikan, jadi kayak nggak jadi diri sendiri sepenuhnya aja gitu. Dalam artian
Kadang aku kalau ngajar jadi kayak mesti jadi ada sedikit komedinya gitu. Buat ngelawak-ngelawak gitu. Iya. Buat mancing-mancing, ngelempar-ngelempar, naikin Mood, semangatnya mahasiswa yes. gitu. Karena dengan komedi kita ketawa, ya orang semangat gitu. Meskipun karena lagi ngantuk gini, ketawa. Teman-teman berisik, bangun lagi gitu ya. Jadi mungkin pas sekarang ngajar mungkin sedikit, ya mungkin 20%, 30% ngelempar jokes gitu di kelas. Yang mungkin gak berhubungan materi gak apa-apa gitu. Buat mancing semangat mahasiswa gitu. Mungkin di sini yang pernah aku ajar mungkin pernah ngerasain gitu. Kadang suka keluar jokes-jokes yang mungkin kadang jokesnya mungkin gak nyambung juga, cuma ya udah nggak apa-apa, nama juga usaha gitu. Kok ketawa sih gitu tuh? Kayak gitu ketawa sih. Mungkin jokesnya garing juga, ini apaan sih dosennya? Cuma ya kan mohon maaf, kita kan usaha juga ya. Maaf Mas, saya pernah berpikir tolong, begitu lagi. Tolong dihargai gitu ya, ini kita bagian dari usaha kita gitu ya. Supaya ada semangat belajarnya gitu. Tapi sukanya apa Mas? Jadi kan udah bertahan nih dari IPB terus ke Gorontalo juga terus ke Paramadina. Kok bisa seneng banget nih kayaknya jadi dosen terus. Kan berarti ada titik gue seneng nih di sini. Oke, jadi mungkin bisa dibilang ya semenjak aku berkarir ya, aku lulus S1 2013 tuh. Jadi mungkin kerja itu udah kalau semenjak lulus ya, itu kurang lebih mungkin ada 10 sampai 11 tahun ya. Sekarang tahun 2024. Lulus aku 2013 S1. Dan ini mungkin karir di Paramadina karir terlama gitu. Oh ya. Karir terlama kerja gitu. Dulu Dina cuma setahun. Cabut. Agensi juga gak lama gitu ya. Tapi di Paramat ini bisa sampai 7 tahun. Lama banget ya. Gitu ya. Lumayan. Kan maksudku ya lumayan lama gitu 7 tahun ya. Kalau SD mungkin udah lulus tuh. Betul. Iya kan? Ya mungkin bisa dipikir-pikir juga kenapa ya bisa betah gitu. Mungkin ya nyaman juga ya pertama. Nyaman gitu. Terus yang kedua, kenapa di Paramadina itu aku jadi dosen juga itu sebenarnya ada 2 yang aku ngerasa ada beberapa benefit ya dibandingkan kerja selain dosen gitu. Apa tuh Mas? Jadi yang pertama kalau kita kerja berkarir sebagai dosen, aku di Paramat dosen tetap ya, bukan dosen tamu atau dosen part time gitu. Yang pertama karir kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita kerja sebagai dosen. Beda kalau kita kerja di corporate. Nih ya bedanya. Contoh misalnya kalau kita kerja di corporate, kita kerja bagus banget nih, keren banget kerjanya gitu. Kita bisa naik karir gitu, mungkin dari staff naik ke manager, terus naik lagi ke head, naik lagi. Tapi kalau kita konflik sama bos kita atau atasan, selesai, akan mentok karirnya kayak gitu. Itu kalau di corporate ya. Solusinya adalah ya pindah corporate. Makanya banyak orang yang kerja di corporate udah mentok, kayaknya mentok nih nggak naik-naik, ya udah dia pindah lagi ke corporate yang lain biar dia karir naik gitu kan. Nah tapi kalau kita bekerja sebagai dosen, itu kita berkompetisi dengan diri kita sendiri gitu. Jadi karir kita ibaratnya bukan ditentukan oleh atasan gitu, tapi sejauh mana kita berkarya gitu. Karya dosen itu kan tridharma, penelitian, pengajaran sama pengabdian masyarakat. Jadi semakin rajin kita berkarya, ya semakin cepat karirnya. Mau kita berantem dalam tanda kutip dengan atasan ya nggak bisa, itu nggak akan menentukan karir kita gitu. Kalau karir kita tridharmanya bagus, ya itu bisa menunjang karir kita sebagai dosen. Itu yang pertama. Nah ini ntar jadi 3 SKS nih. Gak apa-apa dah, biar gue lulus cepet. Nggak bisa nah, ya? Terus yang kedua itu mungkin enaknya adalah fleksibilitas waktu ya. Karir sebagai pengajar atau dosen tuh kita nggak 9 to 5 gitu. Beda kalau kita kerja di corporate, itu jelas banget ada 9 to 5 ya kan. Cuma mungkin sekarang bergeser ya. Ada kayak corporate yang dia hybrid gitu. Bisa kerja di kantor, bisa kerja di rumah. Ada yang mungkin flexible time. Tapi kalau kita sebagai dosen ya kita kerja based on output gitu. Jadi bukan based on waktu gitu ya. Jadi nggak 9 to 5 di kantor, tapi yang penting ya outputnya selesai gitu. Ngajarnya dikelarin gitu. Penelitiannya dilakukan, pengabdian masyarakatnya dieksekusi gitu. Jadi itu mungkin itu yang bikin nyaman sih mungkin ya. Jadi ya udah kebablasan sampai 7 tahun. Ada kesan-pesan gak sih Mas buat kesannya dulu nih sebagai dosen apa, terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana nih atau nggak mahasiswa-mahasiswa di sini ada kepikiran mau jadi dosen nantinya? Pesan gitu. Di sini ada yang mau jadi dosen. Tuh mau tuh. Saya juga mau kalau
Oke, pesan-pesannya jadi dosen pertama adalah Anda mesti lulus dulu skripsinya ya. Aduh. Lulus dulu S1 gitu. Karena itu syarat wajib gitu ya. Terus setelah S1 ya Anda mesti S2 lagi. Jadi makin banyak ya filternya gitu ya. Ya, Anda syarat wajib sekarang mesti minimal S2 kalau mau ngajar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau berkarya jadi dosen, ya Anda kelarin cepat S1, habis itu langsung lanjut S2 gitu. Nah, habis itu Anda silakan pilih. Anda bisa sambil jadi dosen gitu. Nah, tapi menurutku gini ya, sebenarnya bisa juga Anda lulus S1 kerja gitu ya. Berkarir aja kayak misalnya di sini ada yang videografer, kerja aja gitu jadi videografer atau jadi broadcaster, jadi marketer tetap nggak apa-apa gitu. Tapi Anda bisa nyambi misalnya sambil ngajar di kampus gitu, dosen part time gitu. Dan sekarang di Indonesia itu ya, peraturan dari kementerian itu Anda meskipun Anda dosen part time, Anda tetap punya karir gitu. Dosen praktisi kita sebut. Dan itu Anda bisa dapat kesempatan juga buat jadi profesor gitu. Jadi ibaratnya tebarin 2 sayap ya. 1 sayap di industri, 1 sayap di akademik. Kalau mau ngejalanin dua jalur seperti itu. Menarik. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari teman-teman di belakang kamera nih ya kan. Anak-anak ilmu komunikasi itu kayak gimana sih Mas kalau di mata Mas Faris sendiri? Yang udah lulus atau yang belum lulus? Itu tuh yang nunjuk. Nunjuk dirinya sendiri. Ini berangkatan. Kebanyakan. Kalau disebutin dari yang udah lulus bagaimana? Kebanyakan. Yang masih aktif aja. Oke. Saat ini. Ya aku ngajar ada anak reguler juga ya, anak paralel. Cuma setahun terakhir ini, khususnya apalagi semester ini aku nggak ngajar anak reguler ya, karena lagi ambil S3 juga. Jadi ngajarnya cuma anak malam, paralel sama anak Sabtu gitu ya. Nah mungkin untuk anak paralel dulu ya, aku ngeliat karena anak paralel ini ya luar biasa gitu ya. Khususnya sekarang aja misal di komik, banyak juga nih anak paralel yang bantu-bantu di sini ya, yang berkontribusi di komik gitu, dimana sebelumnya nggak pernah ada loh. Aku jadi pembina komik tuh dari tahun 2018. Udah berapa tahun tuh? Udah dari. Nggak pernah ngelihat sama sekali anak paralel itu bergabung di komik. Jangankan bergabung di komik, di acara kampus aja nggak pernah datang gitu. Ya kita bikin seminar gitu ya, kan nggak ada yang datang. Padahal terbuka sampai anak. Iya, padahal dibuka anak paralel gitu. Tapi sekarang ya luar biasa gitu ya. Mereka gabung di kepengurusan komik, nggak hanya di kepengurusan, bahkan kalau kita bikin event-event di kampus mereka pun aktif gitu ya. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua aku ngeliat ke anak paralel, mereka ya struggling luar biasa gitu ya. Mereka kan kerja, tapi kuliah juga gitu. Ini kayak ngingetin aku zaman aku waktu S2 gitu. Aku S2, wah gila, sama juga, kuliah juga sambil kerja gitu. Mereka kerja juga capek banget, tapi sambil masih kuliah juga gitu. Jadi kayak semangat juangnya luar biasa. Nah untuk yang anak reguler gitu ya. Aduh. Tutup. Ini anak reguler ya. Ya mungkin gini ya, anak reguler yang sekarang ya yang aku ajar gini ya. Mungkin aku ngerasa kayak gap kita udah cukup jauh gitu ya. Aku milenial gitu. Dan Anda Gen Z gitu. Mungkin gap kita ada kali mungkin 8 sampai 10 tahun. Ya. Aku ngerasa kayak sekarang ngajar mungkin anak-anaknya udah lebih ibaratnya gimana ya? Lebih ngikut gitu ya. Jadi kalau misal di kelas aku ngajar ya mereka pay attention gitu ya. Fokus gitu ya. Ya meskipun ada juga kadang beberapa yang telat dan it's okay lah gitu. Semangat gitu. Nah, beda mungkin waktu awal-awal, anak reguler yang awal gitu ya, karena kita satu generasi, mungkin masih ngerasa kayak, oh kita satu generasi gitu. Ya kurang lebih sangkatan lah gitu. Jadi mungkin agak tricky nih buat bisa ngajar ke anak-anaknya gitu ya. Tapi aku ngerasa anak ilmu komunikasi, ya pada dasarnya mereka semangat kalau ada praktek kayaknya. Serius. Ini kalau disuruh ngoprek-ngoprek kamera nih, ngedit-ngedit nih, ngangkat-ngangkat tripod tuh semangat. Jadi host. Jadi host gitu ya. Tapi kalau kita udah ngejelasin teori, nah oke tuh. Kita masuk ya ke teori ilmu komunikasi. Apa itu? Nah itu mungkin udah ada yang di awan-awan tuh ya kan. Ada yang udah 50% tuh baterainya ya kan. Ada yang udah merah gitu. Kayaknya memang mesti banyak aktivitas sih, Din. Jadi kayaknya ngajarnya perlu activity. Jadi aku ketika ngajar pun emang
mungkin mikirnya tuh 2 kali gitu. Pertama mikir teorinya gitu. Terus yang kedua mikir prakteknya gitu. Jadi sebelum masuk tuh ini teorinya gini, terus entar treatment-nya tuh gimana ya? Activity itu gimana gitu. Biar anak-anak bisa lebih antusias ya ketika belajar. Oke. Gitu. Saya rada sreg ya Mas ya. Ini aduh, menarik banget nih ada secangkir teman-teman di sini. Brandnya Mas Faris nih sebenarnya. Tapi kok cuma satu ya? Yandi. Yandi tolong Yandi. Yandi. Minuman gue. Sama pipetnya dong. Ah, dikokop nih minumnya nih. Nggak ada. Aduh, makasih ya. Sebiji doang. Satu lagi dong. Secangkir ini brand lo dari kapan, Mas? Ini baru jalan kurang lebih setahun 3 bulan ya. Tahun 3 bulan. Enggak, 1,5 tahun lah kurang lebih. 1,5 tahun. Iya. Ya, 1,5 tahun ya. Dari Anak tahun magang lalu. nih. Ya, makasih ya. Minum dulu Mas. Iya. Bentar kita tanya-tanya lagi. Ini tuh teh apa sih Mas? Ini namanya teh kampul. Teh kampul. Iya. Cobain dulu ya. Bismillah. Gimana rasanya? Secangkir. Enak Mas, semua enak banget. Enak banget. Ini kenapa dinamain kampul? Oke, jadi teh kampul ini ya, ini teh tradisional dari Solo. Oke. Teh khas Solo. Jadi kalau kamu main ke Solo, cari es teh, ya munculnya teh kampul. Gitu. Oke. Teh kampul itu, kampulnya itu dari bahasa Jawa kemampul. Di atas, ngumpul di atas. Artinya apa? Melayang-layang. Iya, ngumpul di atas. Nah, kita bisa lihat nih, kayak ini kan ada jeruk Jawa nih. Kan dia melayang-layang tuh. Oh, iya. Nggak tenggelam kan dia? Oh iya. Iya kan? Oke. Jeruknya. Nah, makanya disebut sebagai teh kampul. Kayak gitu. Dan ini jeruknya bisa dimakan. Jadi kalau habis jangan dibuang jeruknya. Jadi ini bukan cuma buat bikin biar ada rasa jeruknya, enggak, tapi bisa dimakan juga gitu. Ya. Jenis jeruk apa nih Mas? Baby Java gitu. Nama jeruknya. Jadi bukan jeruk lemon ya, beda. Ini mirip lemon sih. Ya. Oke, paham. Jadi teh kampul itu bukan lemon tea ya, beda. Bukan lemon tea. Jadi ada hint kayak lemon tea tapi bisa ngerasain bedanya. Gitu. Oke, wow. Ini bisnis lu dari 1,5 tahun yang lalu apa? Iya. Iya. Jadi lu gue nih, aduh. Jangan dijelekin nilai saya ya Mas ya. Oke. Awal mulanya Mas Faris nih mau bentuk bisnis ini tuh karena apa? Oke, jadi ini panjang ceritanya ya. Masih 1 jam lagi. Jadi ini bisa berhubungan dengan yang tadi aku bilang tuh, kalau anak paralel dia struggle. Kerja sambil kuliah. Oke. Dan itu pun yang aku lakukan ketika dulu S2. Waktu aku S2 dulu di UI, aku sambil kerja. Jadi aku kuliah malam waktu itu di UI, paginya kerja. Kerjanya di mana? Di tempat kopi, coffee shop. Oke. Ya barista gitulah, kurang lebih. Nah, jadi secangkir ini waktu itu idenya temen aku yang di coffee shop dulu waktu kerja beberapa tahun lalu yang ngajakin gitu. Kita bikin usaha kopi yuk, kayak gitu. Oh iya gimana? Ya udah ngobrol. Setelah beberapa pertemuan dan persiapan, ya udah akhirnya lahirlah ini secangkir. Dan ini salah satu menunya. Dan ini salah satu menu andalannya. Gitu. Oke. Ada menu apa cuman teh doang? Apa ada kopi-kopian juga Mas? Ada kopi-kopian banyak. Oh ada kopi-kopian juga. Iya. Dan emang Indonesian taste semua? Apa gimana? Enggak juga ya. Oh ada campuran juga? Ya campuran. Ada juga yang campuran. Cuma memang sejauh ini menu utamanya minuman ya. Minuman. Dan secangkir ini bukan coffee shop ya. Dan jatuhnya itu pun saya tahu pas lagi bikin ini gitu. Jatuhnya apa dong kalau bukan coffee shop? Kita positioningnya sebagai slow bar. Slow bar. Iya. Oke. Itu 2 hal yang berbeda gitu. Dan itu pun aku tahu pas bikin ini. Ya kita namanya secangkir slow bar gitu. Oke. Jadi memang slow bar itu adalah coffee shop dengan genre yang berbeda ya. Jadi tujuannya orang datang ke slow bar itu dia buat coffee experience. Banyak orang yang ke coffee shop itu kan banyak tujuannya ya. Ada yang bawa laptop, kerja, ya kan. Ada yang nongkrong sama teman-teman.
Nah kalau slow bar itu memang orang datang ke kedainya itu Untuk memang buat nyobain. merasakan Oke. experience pengalaman kopi. Iya. Dan biasanya nggak terlalu besar sih outletnya. Mhm mhm. Ada yang besar cuma biasanya starting-nya dari small Ya. gitu. Jadi memang benar-benar tujuannya orang datang ya buat ngopi gitu. Jadi Oke. ada kopi-kopi yang manual brew ya, Mhm. specialty coffee, ada juga yang berbasis espresso Oh wow, kayak gitu dan ada menarik. minuman-minuman teh kayak gini gitu. Menu terfavoritnya apa, Mas? Kalau yang non coffee ya ini teh kampul. Kalau yang coffee? Yang coffee nah kita ada namanya es kopi susu gula kelapa gitu. Gula kelapa? Mungkin orang-orang taunya gula aren Gula ya. aren? Nah, kita Iya, bikinnya gula kelapa gitu. gula kelapa. Itu beda juga tuh rasanya gitu. Wah, menarik Lebih banget nih buat dicobain. lebih gurih ya, lebih Oke gurih. oke oke, ada hint-hint kelapanya begitu Iya. ya? Oke, tapi kenapa secangkir, Mas? Apa filosofinya nih, secangkir? Dan tulisannya ejaan lama kan, secangkir. Iya iya. Kenapa? Nah, sebenarnya yang bikin namanya bukan saya ya. Oh, bukan siapa dong? Ya jadi partner satu lagi yang Oke bikin oke gitu. oke. Tapi Eee, apa filosofinya, tahu nggak? bahkan dulu awalnya bukan secangkir namanya, elok. Namanya Elo? Iya, elok elok Elo, iya. elok. Jadi elok itu, Maaf Jawa dikit. ada 2 makna ya, karena Mhm. memang letaknya pertama di belokan. Jadi mikirnya belok gitu. Oh, Terus ngambil yang elok. iya, terus yang Oke. kedua, Mhm bagus nama elok kan artinya cantik juga gitu ya. mhm. Terus akhirnya ganti nama, eee, partnerku satu lagi bilang, "Ya udah secangkir aja," gitu. Dan Mmm, pakai ejaan lama ya, TJ. Jadi mungkin biar lebih klasik ya iya iya. namanya gitu. Kalau filosofinya sebenarnya yang nggak ada filosofinya ya, filosofinya ya berarti kan ini tempat minum, kedai kopi yang jualan secangkir kopi gitu ya. Secangkir Alright. kopi, Oke oke, paham paham, kalau teh pakai secangkir. cangkir juga nggak? Secangkir teh, ya kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau branding-nya secangkir nih, tadi kan slow bar gitu ya, Mas? Ya, Kalau mau diiklanin secangkir, apa nih, minuman yang seperti apa? eee, secangkir minum teh kampul ya maksudnya? Ya teh kampul aja deh, karena di sini ada teh kampul. Ya kalau mau di-branding-in ya berarti nih, ya ini teh kampul, teh khas Solo gitu ya. Mhm. Eee, diminum seger, apalagi siang-siang gitu. Wis. Apalagi kita kan daerah Mampang gitu ya lokasinya. Oh, di Mampang? Itu Oke. ada 2 musim di sana, panas dan panas banget gitu. Nggak salah Iya. nggak Iya, salah ada nggak 2 salah. musim di Jadi Mampang itu. cocok banget ya sama Iya, sama teh kampul mhm. ini. Dan ini tadi datang udah dari jam berapa, dimasukin kulkas, tapi masih enak, kayak masih dingin, masih seger banget, apalagi lemonnya. Jangan lupa guys, dibeli secangkir teh kampul. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi nih. Sebagai seorang pengusaha, jatuhnya masih, pengusaha dong Oh ya, masuknya ya kan? UMKM. UMKM lah. Iya. Bagaimana membuat produk ini, terus kan partneran juga kan Iya, sama temennya Mas Faris kan? Itu gimana tuh? Apa ya, cara kalian memasarkannya, terus, bikin produk-produknya ini, gimana, apa namanya, selain memasarkannya, apa ya, kan ada ini nggak sih Mas, bikin bikin sesuatu, bikin kopi, bikin menu, ada persetujuan dulu kan, kayak, "Ini kayaknya mhm, bagus nih, ini iya, gini." Itu gimana Mas? oke. Gimana ya, gue jelasinnya bingung Iya tuh kan. ngerti ngerti ngerti. Heeh heeh. Eee, sebenarnya kita waktu bikin secangkir itu ya, pas aku ngejalanin secangkir itu ada salah satu usaha yang nggak terlalu banyak planning-planning gitu loh. Oh, oke. Dalam artian rencana A, B, C, D, Mhm. gambar-gambar planning enggak, tapi kayak bener-bener eksekusi sih. Oke. Kayak kita partner bertiga ya, kayak itu dari ngobrolan awal di chat WhatsApp ya, Mhm. sampai bener-bener jadi kedainya itu tuh cepet gitu, kayak 2 minggu sampai sebulan tuh udah langsung jalan gitu, udah bener-bener langsung jualan gitu. Mhm. Dan kita bikin produknya pun ya ada trial error, pertama di trial error, cuma ada satu partner kita dia memang barista certified gitu ya. Oke Jadi kalau produk, eee, beliau yang ngulik gitu, oke tapi di-testing ke kita gitu. Kalau oke kita jual, kalau nggak oke, nggak kita jual gitu. Kita oke. kita sempurnakan lagi kayak gitu. Mhm Seperti itu mhm. pertama kalau produk development-nya, jadi nggak Oke, yang product terlalu development. ribet-ribet gimana gitu. Mhm. Jadi bener-bener sesimpel ya ada waktu itu pun idenya cuma karena ngelihat, wah ada kayak ruangan, kayak ruko kosong gini ya, ya udah nih kayaknya kita coba nih kayaknya menarik gitu ya. Mhm. Dan kalau marketingnya tadi, Dina nanya menarik ya, aku pun baru tahu gara-gara ngejalanin ini gitu. Oh ya?
Jadi secangkir ini pun dia growing dari word of mouth gitu ya. Word of mouth, mulut ke mulut Iya. gitu ya. Dan ternyata di kopi itu ada komunitasnya gitu. Apalagi yang slow Mmm. bar gitu. Itu banyak banget, itu ada komunitasnya di mana mereka saling berhubungan satu sama lain ya. Mhm. Dan mereka pun explore slow bar yang lain. Jadi bukan cuma secangkir doang gitu. Oke. Dan ya secangkir pun growing dari mereka gitu, cerita-cerita gitu ya. Dan kita pun lumayan ya udah building regular customer gitu. Mhm. Customer loyal gitu yang mungkin hampir tiap hari datang ke secangkir itu lagi. Oke. Seperti itu, dan mereka pun membentuk jaringan gitu ya, dan aku baru tahu ya ternyata komunitas kopi itu sefanatik itu gitu ya, Mmm. untuk yang orang yang benar-benar explore kopi gitu. Mhm mhm. Jadi marketing kita benar-benar dibantu oleh komunitas gitu, Din. Oke. Komunitas yang benar-benar, suka sama kopi gitu. Dan menurutku salah satu marketing yang paling benar itu ya sebenarnya dari produk sih. Oke. Kalau kita bikin produknya bagus ya, itu otomatis akan terpasarkan dengan sendirinya gitu. Kita Oke. bikin minuman nih enak misalnya, Mhm. ya otomatis nanti orang-orang akan Akan tahu dengan sendirinya gitu. oh Kita ya, bikin minuman kopi enak, ya orang-orang akan tahu dengan ya sendirinya. kopi di sana enak tuh Iya. gitu. Oke. Apapun itu ya, Mhm bukan mhm. cuma kopi sih, mau bikin apa ya, risol kayak, Iya mau iya. jualan baju kayak Iya, gitu. understand. Dan itu pun terjadi sebaliknya ya, kalau kita bikin produknya asal-asalan, cuma ngejar untung doang ya, Mhm. itu pun akan bumerang gitu buat si usahanya. Oke. Jadi bisa dikatakan, bisnis ini cukup menjanjikan ya, Mas, ya? Apalagi dengan komunitas kopi yang ternyata juga besar Iya di Indonesia, iya, oke. Ada insight-insight nggak nih, Mas, yang buat teman-teman yang mau memulai bisnis, mmm, apalagi bisnis UMKM lah, iya iya kita mainnya di F&B aja. iya. Itu apa tips and triknya nih buat melancarkan usahanya? Apakah dengan tadi tuh langsung eksekusi Iya. gitu, apa gimana? Nah menurutku sebenarnya ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan sangat Mhm. adalah, kita harus berbisnis dengan bisnis yang kita suka. Oke. Itu dulu sih yang pertama. Karena pada dasarnya ngejalanin bisnis itu kan nggak gampang ya, Mhm. dan capek ya, dan sulit sebenarnya. Kalau kita ngelakuin hal yang kita nggak suka, Mhm. ya pasti menyerah di tengah jalan sih, Oke. kayak gitu. Kayak misalnya aku kan bikin bisnis kopi nih, Mhm. ya karena aku suka ngopi gitu, hampir tiap hari pun ngopi gitu ya. Mau Oke. kopi saset juga ya gas aja gitu ya. Mhm. Dan dulu pun beberapa tahun lalu sempet juga jadi barista. Jadi emang ya aku suka dengan bisnisnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang mau bisnis apapun ya, mungkin Mhm. selain di F&B, coba cari apa yang kamu suka gitu. Oke. Sukanya apa sih? Sesimpel jualan kartu Pokemon misalnya, kamu suka banget sama Pokemon gitu Oh, ya, iya iya. bisa dibisnisin juga gitu ya, Oke. dikumpulin kartu Pokemon dijual gitu, kayak gitu. Yang teman-teman misal di sini yang bikin podcast ya, yang suka videografi, yang suka, Tuh, guys. kameramen dan sebagainya, itu pun Oke. bisa jadi bisnis loh, Mhm ya, mhm. wedding ya dan sebagainya gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah starting from what you like gitu loh, Mhm. itu dulu yang pertama gitu, starting from what you like. Oke. Kalau dari apa ya, mau nanya apa lagi gue nih? Kalau dari bisnis coffee shop-nya itu sendiri, Mas, Iya kan, tadi Mas Faris bilang banyak kalau customer-nya tuh customer yang loyal gitu iya kan ya, yang datang itu lagi. iya Tapi bisa nggak sih, Mas, dengan bisnis yang kita bangun ini, customer-nya itu bukan cuma loyal, tapi juga yang datang tuh makin makin besar lagi, makin, meluas lagi. Kan tadi kalau Mas Faris sendiri dari komunitas kopi kan, iya itu gimana tuh cara memasarkannya supaya nggak target market kita tuh nggak cuman, penyuka kopi doang gitu, iya iya. itu gimana? Nah itu yang lagi kita coba pecahkan juga sih, Din, Oke, kayak ibaratnya masih ngulik lah. masih nge-lag. Karena pun Mhm kita ngerasa ya, kok customer kita itu lagi gitu mhm. sebenarnya. Nggak apa-apa sih, bagus. Iya bener Cuma sih. kita kayak lagi coba cari market juga yang lain Mhm gitu ya. mhm. Ada beberapa hal sih yang udah kita buat itu kayak, ya digital marketing ya salah Mhm. satunya misalnya kayak bikin ads Oke. di Instagram Mhm gitu ya. Itu kan bisa dapat market baru tuh. mhm. Terus yang kedua, kadang kita suka ibaratnya kita punya program tuh di Secangkir namanya Secangkir Berkunjung gitu. Wih, apa tuh? Iya, jadi ibaratnya kayak silaturahmi lah gitu. Oke. Kita silaturahmi dengan coffee shop yang lain gitu. Aku pun sering kayak gitu. Silaturahmi dengan coffee shop lain, ngobrol, kenalan sama owner-nya, kenalan sama baristanya, Mhm. terus cerita kita punya kedai kopi juga. Dan itu pun kita lakukan secara reguler gitu ya. Oke. Visit ke coffee shop lain, Heeh. kedai kopi lain, terus sama yang ketiga datang ke pameran gitu.
Kayak sekarang kita juga lagi datang nih ke Jakarta Coffee Event gitu ya. Oke oke. Eee, ya buat nambahin network Oh, dengan wow. rekan-rekan di sana kayak gitu. Kayak gitu dan event juga, event. Kadang di Sangkar suka bikin event juga sih kayak barbekyuan, Oh, oke kadang oke. launching special menu yang khusus di hari itu aja kayak gitu. Kayak Oke. apa kayak gitu ya Heeh. yang orang bisa datang seperti itu dan kayak Oke. gitu. Tapi itu kita masih ulik, Oke oke. dalam artian ya nggak gampang ternyata dapat Mmm. market baru. Sejauh ini, yang udah tadi kan ada, special menu tuh, Hmm. itu apaan aja Mas yang udah pernah ada? Eee, Barbecue, Mhm. barbekyuan gitu. Terus, eee, pernah bikin sate dengan bumbu yang kita racik sendiri gitu ya. Oke. Terus kemarin-kemarin sempat bikin kita coba explore kayak makanan Thailand gitu. Oh, Ya, terus kita bawa ke secangkir gitu ya. oke oke. Jadi orang penasaran, "Oh ini ada makanan Thailand." Tapi kita nggak jual chai tea gitu ya, Oke. makanannya aja gitu, Mhm. buat buat ngundang customer baru biar datang. Oke, ini satu pertanyaan terakhir Mas. Hal menarik apa sih yang mungkin ada orang-orang di luar sana tuh yang nggak tahu, tentang coffee shop atau tentang kopi deh? Hmm. Ada nggak, ada hal menarik apa? Eee, hal menarik ya, Mhm. kita musti tahu ya bahwa Indonesia itu eksportir kopi nomor 4 terbesar di dunia loh. Nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 4 terbesar di Wow. dunia, ini ibarat kalau Piala Dunia kita juara Mhm 4 bola, ya kan. mhm. Petani kita kopi itu ada sekitar 1 juta sampai 1,5 juta orang, Oke. petani kopi. Mhm. Dan pendapatan untuk negara ini ya, industri kopi ya, maupun yang di restoran, maupun yang di rumah itu tuh aku cek datanya tadi barusan, Mhm. itu tuh sekitar 150 triliun per tahun gitu, kopi gitu. Mhm. Jadi mungkin, menurutku kayak kopi ini industri yang besar gitu ya. Banyak petaninya, banyak orang yang bergantung di industri ini gitu. Dan kita pun punya, lahan yang luas gitu ya dan varietas kopi yang luar biasa gitu, bahkan kita Iya. ekspor gitu ya. Jadi ya sayang sih kalau kita nggak coba ekspor industri kopi di Indonesia gitu, karena kita punya opportunity yang luar biasa gitu. Oke, Mhm, wow, banyak banget yang gue dapatkan hari ini iya teman-teman. Oke, satu deh, iya selain teh kampul, iya. menu yang Mas rekomendasiin buat teman-teman harus coba di Secangkir? Eee, Selain Kampul ya, Mhm, yang kopi atau non kopi nih? Yang teh atau yang kopi? bebas bebas. Satu kopi, satu non kopi deh. Oh, kalau yang non kopi yang jelas, oh kita punya Kaskara ya, Kaskara tuh apa tuh? Kaskara itu dia bukan dari kopi tapi dari kulit kopi. Dari Iya kulit biji kopi? iya, Oke. itu bisa diolah ternyata jadi minuman gitu, dan itu Oh, seger gitu ya. Kita buat juga tuh Kaskara gitu. wih Itu menarik. bisa dieksplor, itu dia menarik ya, Mhm seger dia. Kayak nggak kayak Kampul, beda, tapi dia mhm lebih seger gitu. mhm Kayak daripada dibuang kulit kopinya, ternyata bisa buat minuman, itu bisa tuh dicoba. mhm. Sama mungkin kalau yang kopi, ya mungkin yang saya suka ya, Apa tuh? ya saya sih standar latte gitu ya. Oh, latte. Lat Lattenya Secangkir beda ya, Harus kayak dicobain ada ya khas teman-teman ya. bisa dicobain ya. Cuman di Mampang sih di tengah kota. Iya. Nah, kenapa milihnya bukanya di Mampang? Ya karena di Mampang ada 2 musim tadi gitu. Oh iya bener, Iya, panas dan panas panas dan banget, panas nggak banget dan itu salah cocok sih, buat iya. Kampul. Iya Nggak, betul. sebenarnya karena salah satu partner kita rumahnya deket situ, Oke. jadi kayak deket gitu ya, Mhm buat kontrol mhm. lokasinya kayak gitu. Seperti itu sih, Din. Oke. Jadi teman-teman buat yang mau nyobain secangkir boleh ke daerah mana Mas? Mampang berapa? Mampang Perapatan. Mampang Iya Perapatan. Di situ ya teman-teman ya. iya Dan kita udah ngobrol banyak banget tadi dari akademisi, terus, apa namanya, ngobrolin tentang coffee shop juga yang Mas Faris punya. Terus, terakhir deh Mas, terakhir mulu nih iya. gue, Ya nggak banyak apa-apa, banget terakhirnya, banyak juga nggak apa-apa. oh iya nggak apa-apa ya? Iya. Eee, apa hal yang bikin Mas Faris tuh pengen banget, bukan pengen banget ya, masuk ke ownership si coffee shop ini? Jadi apa tujuannya, terus apa yang bikin kayaknya oke nih gue jadi, ownership bisnis coffee shop gitu? Eee, Mungkin alasannya yang pertama,
yang menyalurkan hobi ya. Kan Hobi hobi suka kopi ya hobi tadi. suka kopi gitu. Mhm. Jadi ya mungkin daripada jadi konsumen, Mhm. kenapa kita nggak coba jadi produsen gitu, Oke. ya kan? Karena daripada duit habis ke coffee shop jadi konsumen, ya udah jadi produsen aja kalau gitu. Mhm. Ya udah itu pertama sih gitu. Yang kedua mungkin bisa jadi tempat belajar juga ya, kan aku ngajar marketing communication gitu. Oke, iya Jadi benar. mungkin ini jadi kayak laboratorium aja sih, Mhm mhm. gimana cara marketingnya gitu. Iya, dengan tadi ya Iya, masih nyari target pasar juga iya, kan untuk memperluas itu. trial error gitu. Oke. Jadi itu kayak jadi laboratorium juga ya, laboratorium pribadi gitu buat belajar. Jadi bisa dapat insight gitu ya. Apa yang didapat di usaha dibawa ke kampus gitu, diajarin mungkin ke mahasiswa. Ya Mhm. gini loh strateginya gitu. Apa yang Oke. didapat di kampus mungkin dibawa ke sini gitu. Jadi timbal balik kayak gitu, Din. Oke, kalau tips and triknya ada nggak nih buat mulai usaha? Tadi kan, apa namanya, kalau mau mulai usaha dari yang disuka dulu, Iya. tapi ada yang lain-lain lagi nggak, Mas? Kayak trik-trik buat nyari, pangsa pasarnya, apanya, dan Mungkin lain-lain? yang lain ini ya, sebenarnya bisnis itu atau usaha ya, Mhm sebenarnya nggak perlu ribet-ribet mesti usaha itu sebenarnya nggak harus yang ribet mikirin gimana bisnis plan-nya, gimana modalnya. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang jalan gitu. iya, Jadi betul. bener-bener orang bisa ngide gitu ya, Mhm, mau ini mau ini mau ini mau ini mau ini, tapi dijalanin nggak gitu. cuma ngomong doang mah nggak akan jalan-jalan Iya, ya, bener. iya sebenernya. Jadi bisnis yang baik kan bisnis yang dijalanin gitu. Mhm Jadi sebenarnya menurut aku ketika tips yang kedua, mhm, ya dijalanin aja dulu. oke. Tuh jangan HTS Apapun itu doang yang bisa dijalanin gitu. dulu ya, teman-teman. Jangan cuma Jalanin aja dulu, iya. mending jalanin bisnis daripada jalanin sama orang yang nggak jelas. Dan Maaf. bisa starting dari hal sederhana sih, sederhana aja gitu Mhm lihat. mhm. Sesimpel tadi jualan kartu Pokemon gitu. Bahkan CT tahu Oke. ya, Hairul Tanjung, Mhm. Khairul Tanjung Oh iya, yang Khairul Tanjung. Mhm punya Transcorp. mhm. Kan aku baca tuh biografinya tuh, satu buku. Ya dia pun starting point-nya tuh dari awalnya tuh adalah jasa buat ngeprintin tugas temennya pas kuliah gitu. Mhm. Dia kan di kedokteran UI ya. Dia ngeprintin temen kuliahnya dia, temen tugas kuliahnya, dapat margin tuh margin. Kalau Mhm. ngeprint di sana mungkin 500, ngeprint di dia 300, dapat margin 200 perak. Tapi kan sekelas gitu. Mhm. Dikaliin berapa puluh orang dapat kayak sekitar 15.000, dan dia bilang itu 15.000 itu adalah 15.000 pertama yang mengubah hidupnya dia gitu. Oke. Jadi starting dari hal sederhana gitu. Terus dia lanjut Oke. bikin mesin fotokopi kan. Oke oke oke. Gue mau nanya, Iya. nih kalau ini dari, aku pribadi ya, aku tuh dari kecil diajarin sebenarnya juga buat berbisnis Iya. kan. Terus, karena mama suka masak, aku juga ikut suka masak. Terus akhirnya kita ngejualin makanan yang mamaku masak atau aku masak gitu kan. Nah dari situ juga, belajar tuh bisnis kecil-kecilan gimana dan segala macam. Cuman gimana caranya buat, mempertahankan konsistensi itu, Mas? Itu Mhm. yang sulit banget. Iya, iya. Ada cara nggak kalau dari Mas Faris sendiri buat mempertahankan konsistensi di bisnis itu sendiri? Iya, mungkin orang konsisten kalau terdesak ya. Nah Iya. mungkin Dina belum ngerasa terdesak kali gitu. Iya lagi kayaknya itu ya, kok yang itu ketawa sih? Iya nggak sih? Aku kadang yang ngobrol sama mahasiswa ya, ada loh mahasiswa di sini yang dalam artian memang dia terdesak, mau nggak mau dia harus jualan gitu ya, Ya, buat bayar SPP mungkin gitu. mmm, Itu yang bikin dia konsisten tetap ngejalanin usaha gitu. oke. CT pun sama, waktu itu aku baca bukunya ya, Mhm dia pun terdesak. Bahkan waktu itu dia di bukunya ya, aku mhm. ampe mau nangis bacanya, dia bilang dia masuk UI itu gara-gara mamanya jualan kainnya dia gitu. Mmm. Mamanya punya kain kesayangan dijual buat bayar SPP waktu masuk UI. Makanya dia mesti Oh, mikir kalau nggak jualan, nggak kebayar SPP-nya gitu. Nah mungkin Dina belum masuk di situasi itu gitu. Jadi nggak oke. konsisten. Cuma nggak Bener apa-apa, sih. bisa ya yang penting kan udah dicoba gitu ya. Mhm mhm. Sama mungkin yang kedua kalau nggak terdesak mungkin, apa ya, ini ya mungkin apa, sering coba cari teman-teman yang mungkin usaha juga gitu ya. Mhm mhm. Yang mungkin di kampus buka usaha juga, usaha kecil-kecilan nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin kan ada peribahasa yang gini loh yang bilang, kalau kita berteman dengan yang jualan parfum, Mhm. maka kita kan Kita akan kecipratan ketularan wangi. Iya betul. wanginya kan. Heeh. Kalau misalnya kita berteman dengan ibaratnya sorry to say nih kayak pegawai bengkel, Mhm. kita akan kecipratan olinya gitu. Jadi ya sebenarnya kita itu siapa kita berteman gitu. Iya, Kalau paham. kita berteman dengan orang A, ya kita akan jadi A gitu. Kalau kita berteman dengan B, kita akan jadi B gitu. Ya gitu Oke. sih. Jadi sebenarnya ya
coba cari orang-orang yang mungkin satu frekuensi gitu. Oke. Satu kata hari ini Mas, motivasi nih buat teman-teman di luar sana. Mahasiswa boleh, yang lagi kuliah sambil kerja juga boleh. Iya, ini aku jadi kayak motivator ya. Dari tadi sih sebenarnya, nggak apa-apa. Apa pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah sambil kerja, kayak gitu. Oke, mungkin pesan aku adalah jangan lupakan kuliah ya. Tuh Bang, dengerin Bang. Saya tahu begini Din, soalnya gini Din, anak komunikasi ini anak yang menurutku dia tuh punya skill banyak. Iya. Bahkan sebelum lulus dia punya skill loh, dan skillnya bisa dijual gitu. Iya. Yang videografer udah bisa nyambi weddingan, iya. Ya kan? Yang nge-host bisa nyambi wedding gitu. Jadi ibaratnya kalian udah bisa nyambi gitu ya. Ibaratnya nyari tambahan lah. Tapi ingat jangan lupa kuliah juga gitu. Iya. Ya silakan Anda bikin portofolio dari sekarang. Tapi tetap kuliah jalan. Nanti pas lulus kuliah kamu udah punya experience. Yeah. Karena gini Din, sekarang kalau kita kerja itu ya, mungkin orang sekarang perusahaan udah jarang yang ngelihat ijazah doang. Tapi portofolio juga. Portofolio. Porto gitu. Yeah. Yang suka video, portonya apa gitu? Pernah bikin video apa? Yeah. Yang nge-host pernah nge-MC apa aja, event apa aja gitu. Jadi kalau kita udah punya porto, ntar pas kita mau berkarir di industri kayaknya lebih oke deh. Dan kayaknya itu pun yang aku sesali waktu S1 ya, kayak kurang banyak experience-nya gitu, jadi kurang ngumpulin banyak portofolio ya. Jadi kayak pas kerja mesti effort gitu buat nyari kerjanya gitu. Kayak gitu sih. Dan aku ngerti Mas Faris kenapa ngomong gitu, karena biasanya anak ilmu komunikasi kebanyakan banyak yang terlena gitu. Dari kerjaan udah dapat kerjaan yang enak, udahlah kuliah nggak usah gitu kan. Iya. Oke. Thank you banget nih Mas Faris, gue udah dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Ada tambahan pertanyaan nggak nih teman-teman di belakang? Aman ya? Oke, thank you so much buat Mas Faris di sini yang udah datang, udah bawain secangkir juga teman-teman. Jangan lupa di follow dosen ternama ilmu komunikasi Paramadina, dan secangkir juga jangan lupa dikepoin tadi. Namanya tadi apa Mas yang dari kulit kopi? Instagramnya itu secangkir lagi. Secangkir titik lagi. Dan harus dicobain teh kampul sama kopinya tadi apa? Bukan yang kopi. Apa namanya? Latte ya. Oke, latte-nya yang dari kulit kopi tadi. Kaskara. Itu gue kepo banget sama Kaskara. Jangan lupa ya dibeli di secangkir, cuma di Mampang Perapatan. Dan kita juga masih di sini-sini aja di PPKD. Thank you so much buat PPKD, Pusat Pelatihan Pekerja Daerah dan Jakarta Selatan, ya Allah. Thank you so much, dan jangan lupa di follow YouTube kita. Subscribe dong. Subscribe YouTube kita, Podcastion, follow IG dan TikTok. Thank you. Bye-bye.